Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya tetap Surya Pratomo dari kelas 3C D4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Shell and Tube Heat Exchanger pada LKM Praktikum Simulasi Proses. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum ini. Tujuannya adalah mengetahui para pengaruh perubahan flow rate dari fluida panas dan dingin terhadap delta T hot, delta T cold, QE, QA, dan efisiensi. Lalu untuk tujuan yang kedua adalah menentukan koefisiensi perpindahan panas overall pada STHE dengan perhitungan delta TLM. Lalu untuk urutan langkah kerjanya, yang pertama yaitu menyalakan PC lalu menghubungkan USB port pada HT30XC ke USB port pada PC. Lalu yang kedua, menekan tombol switch on hingga lampu on menyala. Lalu yang selanjutnya membuka software HT3 Shell and Tube Heat Exchanger. Lalu memilih counter current operation. Kemudian membuka MyMic diagram pada layar. Lalu memastikan IFD OK sebelum menjalankan software. Kemudian klik power on, lampu hijauan pada alat STHE akan menyala. Kemudian membuka valve air dingin berlawanan arah dengan arah jarum jam. Lalu mengatur hot water flow pada 100% dan menunggu sampai flow rate terbaca konstan. Kemudian mengecek level hot water vessel. Nah, dipastikan itu di atas tanda batas. Lalu kemudian klik flow untuk mengatur flow rate dari fluida panas. Kemudian memasukkan set point 10 liter per menit. Dan memilih operasi manual dengan manual output sesuai dengan variabel pump speed yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya mengatur cold water flow sesuai dengan variabel yang diberikan. Kemudian untuk step yang 14, mengklik heater untuk mengatur suhu set point. Kemudian mengatur suhu set point sesuai variabel yang sudah ditentukan dan memilih operasi secara otomatis. Lalu klik go pada saat suhu T1 sesuai dengan suhu set point. Kemudian klik configure the data sampling untuk mengatur waktu pengambilan sampel. Lalu selanjutnya mengklik view table untuk menampilkan tabel data pengamatan sampel. Kemudian klik stop untuk menghentikan data pengamatan, lalu menyimpan file data pengamatan sesuai dengan memilih tipe file Excel. Lalu klik power on untuk mematikan software, lalu klik heater off untuk mematikan heater, kemudian klik flow manual, set manual output ke angka 0 untuk mematikan pompa pada hot water flow. Kemudian tekan tombol switch off dan melepaskan semua kabel dari sumber listrik. Kemudian untuk simulasi pengambilan datanya di sini petunjuk pengerjaannya adalah mensimulasikan pengambilan data praktik untuk modul STHE dengan set point 60 derajat Celcius dan laju alirnya 10 liter per menit. Nah, ini dikondisikan nilai parameter pada alat sesuai dengan prosedur yang ada. Flow rate fluida panasnya 45% dan flow rate fluida dinginnya 55%. Kemudian di sini menginput parameter fluida dingin yaitu 55% sesuai yang petunjuk pengerjaan. Kemudian menginput parameter fluida panas dengan mode operasi manual, set point-nya 10 liter per menit dan manual output-nya 45%. Kemudian menginput parameter suhu set point dengan mode operasinya otomatis
dan set point-nya 60 derajat Celcius. Nah, di sini ada data pengamatan yang hasilnya ini sudah diketahui. Kemudian di sini kita akan mencari delta T hot, delta T cold, QA, QA, overall efisiensi, delta T1, delta T2, kemudian len delta T2 per delta T1, lalu delta T LMTD, dan overall heat transfer coefficient U. Nah, di sini untuk delta T hot-nya itu rumusnya adalah T1 dikurangi T2. Itu kemudian untuk T cold-nya T4 dikurangi T3 untuk delta T cold-nya. Sedangkan untuk QE-nya rumusnya adalah hot mass flow rate dikali specific heat hot fluid, kemudian dikali dengan delta T hot. Nah, di sini dirubah menjadi Kelvin, delta T hot-nya, kemudian dikali 1000. Nanti ketemu hasilnya. Lalu untuk QA-nya yang dimasukkan adalah cold mass flow rate, kemudian dikali specific heat cold fluid, lalu dikali dengan delta T cold. Di sini delta T cold-nya juga dijadikan satuannya Kelvin, kemudian dikalikan 1000. Untuk overall efisiensinya yaitu QA dibagi QA dibagi QE dikali 100. Nanti ditemukan nilai overall efisiensi. Lalu untuk delta T1 di sini rumusnya adalah T3 dikurangi T2. Lalu untuk delta T2 rumusnya adalah T4 dikurangi T1. Kemudian untuk ini ln delta T2 per delta T1 bila diinput hasilnya seperti ini, pakai menggunakan yang ini delta T-nya yang digunakan. Kemudian ada delta T LMTD, itu yang dimasukkan adalah delta T2 dikurangi delta T1 dibagi dengan ln delta T2 per delta T1. Dan untuk overall heat transfer koefisiennya atau U itu rumusnya adalah QE dibagi dengan ini A luas penampangnya dikalikan dengan delta T LMTD. Dihasilkan nilai seperti ini. Nah, nanti di sini kita disuruh mencari nilai rata-rata dari semuanya. Data ini di rata-rata, nanti nilai average ini itu digunakan untuk membuat grafik pada masing-masing variabel. Kemudian ke pengolahan data. Di sini kita diberi petunjuk pengerjaannya, yaitu pengolahan data pratik untuk modul STHE dengan suhu set point 60 derajat Celcius dan laju alir 10 liter per menit. Apabila data pengamatan diketahui adalah average dengan data dengan variabel sebagai berikut. Nah, untuk ini, untuk data pengamatannya, itu yang diisi hanya di hot water pump setting. Untuk yang ini diisi 45%, sedangkan untuk cold water-nya diisi 55%. Untuk pengolahan datanya, ini delta T hot-nya itu dari T1 dikurangi T2. Kemudian untuk delta T cold yang
rumusnya adalah T4 dikurangi T3. Lalu untuk QE hampir sama seperti yang di simulasi pengambilan data. Rumusnya yaitu ada hot mass flow rate dikali specific heat fluid, kemudian dikalikan dengan delta T hot, yang satunya masih Celsius. Di sini dijadikan Kelvin dengan ditambah 27,15, kemudian dikalikan 1000. Kemudian untuk QA-nya, rumusnya adalah cold mass flow rate dikalikan specific heat cooled fluid, kemudian dikalikan delta T cold. Ini juga dijadikan satuannya Kelvin dikalikan 1000. Overall koefisiensinya, rumusnya adalah QA per QE dikalikan dengan 100. Untuk delta T1-nya itu T2 min T3, dan untuk delta T2-nya yaitu T1 min T4. Untuk delta T2 per delta T1 bisa langsung dimasukkan saja dari nilai ini, delta T1 dengan delta T2. Kemudian ada delta T LMTD, delta T2 dikurangi delta T1 dibagi delta T2 per delta T1. Untuk overall heat transfer koefisiennya ya atau U, itu rumusnya QE dibagi dengan A lalu dikali dengan delta T LMTD. Kemudian ke pembahasan, di sini ada 5 pertanyaan. Nah, di sini untuk jawaban untuk nomor 1, pertanyaannya adalah pengaruh perubahan flow rate terhadap nilai delta T hot dan delta T cold. Nah, berdasarkan grafik yang sudah saya buat, itu pada saat flow rate-nya hot constant, maka data yang diperhatikan adalah pada saat flow rate cold. Nah, ketika nilai flow rate hot constant, maka nilai dari delta T cold dan delta T hot akan meningkat. Sedangkan ketika nilai flow rate cold constant, maka nilai delta T cold dan delta T hot akan menurun. Di sini dapat dilihat di grafik ini. Kemudian ke nomor 2, itu menjelaskan pengaruh flow rate udara panas dan udara dingin terhadap QE dan QA. Berdasar grafik ini, itu nilai QE yang dihasilkan lebih besar dibanding QA. Nah, itu dikarenakan laju alir panas lebih besar, maka panas yang dikeluarkan akan semakin besar dan nilai QA menjadi semakin kecil. Dikarenakan laju alirnya dinginnya kecil sehingga panas yang diterima semakin kecil. Nah, tetapi ketika flow rate hot constant, nilai laju alir dingin meningkat sehingga perpindahan panas dari fluida panas ke fluida dingin semakin besar. Kemudian untuk nomor ketiga, menjelaskan pengaruh perubahan flow rate fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai efisiensi overall. Nah, berdasarkan grafik ini yang sudah saya buat, itu ketika flow rate hot constant, maka diberikan pengaruh berubah laju alir fluida yang bervariasi. Nah, semakin besar laju alir fluida dingin, maka efisiensi perpindahan panas akan meningkat. Sedangkan ketika semakin besar laju alir fluida panas itu diberikan, maka efisiensi perpindahan panas menjadi menurun akibat panas dilepas oleh fluida panas. Nah, untuk nomor selanjutnya, untuk yang keempat, menjelaskan pengaruh perubahan fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai delta T LMTD. Nah, berdasarkan grafik ini, itu semakin besar laju air dingin, maka delta T LMTD akan semakin besar. Nah, hal itu dikarenakan karena semakin banyak dingin, maka tidak berpengaruh pada waktu kontak dan akan semakin meningkatkan perpindahan panas. Ketika laju alir panas semakin besar, maka perpindahan panas dan waktu kontak akan sedikit berpengaruh, sehingga
delta T LMTD sedikit mengalami perubahan yang cenderung turun. Seperti ini. Ini yang cenderung turun itu seperti ini. Kemudian untuk yang nomor 5, yang nomor terakhir menjelaskan pengaruh perubahan fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai U. Nah, berdasarkan grafik ini yang sudah saya buat, semakin besar flow rate cold, maka nilai U atau overall heat transfer coefficient akan semakin besar. Sedangkan semakin besar flow rate hot, maka nilai U atau overall heat transfer coefficient menurun. Pada hal ini nilai U dipengaruhi oleh nilai QE, A, dan delta T LMTD yang diperoleh dari data praktikum. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.